Shalom, jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi, dilaksanakan hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung sosial media kami dengan cara like dan subscribe di sosial media kami GBT Eklesia. Demi kenyamanan bersama, kami mohon seluruh jemaat Eka untuk mematikan atau memposisikan ponsel dalam keadaan silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Eka yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Saat ini kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kasih Allah begitu besar buat kami. Kasih Tuhan begitu luas dalam hidup kita. Saya mengajak kita mau menundukkan hati kita bersama-sama. Kita mau merendahkan hati kita. Tuhan, inilah kami. Inilah hidup kami, Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami, Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Jemaat Eka yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh bersama katakan, Setiamu nyata dalam setiap hidup kami, Tuhan. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan ini
pujian dan kemuliaan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama. Kita mau katakan, kita mau tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan, aku mau meninggikan Engkau dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita semua angkat tangan kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan di dalam hatimu yang paling dalam, Tuhan, aku mau meninggikan Engkau di dalam kehidupanku, Tuhan. Melebihi apapun yang ada di dunia ini, Tuhan. Karena Engkau adalah segalanya bagi kami, Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan, aku mau meninggikan Engkau. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Dia, Tuhan. Selamanya Tuhan kami mau menyembah-Mu. Selamanya Tuhan kami mau memuji nama-Mu, Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah-Mu, Tuhan. Selamanya, selamanya, Tuhan. Oh, Yesus.
Tuhan itu begitu besar buat kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah-Mu, kami sembah-Mu. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh besar buat kami Tuhan. Bahkan terlalu besar Tuhan kasih-Mu buat kami Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu buat kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Engkau yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Biarlah Tuhan, kami saat ini, kami mau menyambut kemenangan itu. Kami mau memuji meninggikan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Kami siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan kemenangan kita, amin. Katakan kepada teman kanan kiri kita, kita sudah menang, amin. Tepuk tangannya dong. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Bapa kami, Dia jujur sama dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, yang jujur sama dunia. Musik memuji Tuhan. Katakan bersama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Memuji Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Tidak pernah ada di dunia ini kasih yang begitu besar, yaitu kasih dari Kristus Tuhan kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap luka kami. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Tuhan, kasih-Mu yang selalu kami ingat. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, yang kami ingat adalah kasih-Mu sungguh besar buat kami. Amin Bapak Ibu. Nyatakan itu di dalam iman percayamu. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih penyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang sembuh hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami mengamini ini Tuhan. Yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Kasih Yesus
kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat TK yang dikasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Bahkan sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan mati di kayu salib. Untuk apa sih? Untuk menebus dosa kita. Kita manusia yang seharusnya tidak berharga, tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, kita sudah diselamatkan. Amin. Walau dunia sudah berubah, tapi kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hanya Engkau Tuhan yang jadi pengharapan setiap hidup kami, dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Walaupun dunia sudah berubah, kasih-Mu, namun kami percaya Tuhan, kasih-Mu tetap sama. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan dengan iman-Mu. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya rindu jemaat sendiri menyanyikan pujian ini. Katakan dari dalam hatimu, Tuhan, sungguh kami merasakan Tuhan,
penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan. Amin Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan sampai selamanya Tuhan. Engkau Allah kami. Engkau satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi kami. Mari bersama kita mau katakan Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta hari ini. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, sampai detik ini. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sampai Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya. Sekali lagi sama-sama katakan, satu-satunya pengharapanku. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan, tidak terkatakan betapa kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau sendiri rela memberikan diri-Mu supaya kami benar-benar ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Dan kami pantas untuk menghadap Bapa yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti mengapa ini harus terjadi dalam hidup kami. Dan mengapa Tuhan memilih kami. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk ditanam benih firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semuanya, kami siap mendengar dan kami siap diubah oleh kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami datang dengan lapar dan haus akan firman-Mu. Supaya firman-Mu itu mengisi hidup kami dan membebaskan kami benar-benar Tuhan. Terima kasih untuk setiap sukacita melalui puji-pujian yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Yang membuat kami tidak gentar lagi, kami tidak takut lagi akan apapun yang terjadi. Karena kami sadar, kami punya Allah yang besar, kami punya Raja yang luar biasa, yang selalu menopang hidup kami dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom saya ucapkan juga buat Bapak Ibu Gembala yang tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi pasti beliau nanti akan melihat di video live kita ya Bapak Ibu. Terima kasih juga buat Bu Evi yang luar biasa, hospitality-nya menyambut kami. Bersama dengan saya membawa adik saya Bapak Ibu. Ibadah di Surabaya, kemudian pindah ke sini supaya ngikuti kakaknya, jaga-jagain kalau nanti ada apa-apa sama kakaknya gitu ya. Saya mengucap syukur, hari ini adalah kesekian kalinya saya ada di tempat ini. Saya senang sekali, saya seperti berada di jemaat di dalam gereja saya sendiri. Jadi bukan suatu hal yang asing kalau saya pelayanan di tempat ini. Saya senang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada hal yang luar biasa yang akhir-akhir ini semua orang alami. Keadaan geopolitik, rata-rata khotbah mengarah ke sana. Kondisinya sudah tidak nyaman lagi sekarang ini ya.
perang sudah siap meletus. Bapak Ibu tahu nggak? Perang Iran dan Israel itu beda dengan perang Ukraina sama Rusia kemarin. Kalau perang Ukraina sama Rusia itu nggak pernah tertulis di dalam Alkitab. Tapi ini beda, antara Israel dan Iran itu sudah tertulis dalam Alkitab. Sejarahnya pun juga ada. Kita tahu bangsa Israel pernah dihancurkan oleh orang Persia. Orang Persia itu orang Iran sekarang. Ya, bangsa Israel itu pada saat itu, bait Allahnya sudah tidak bisa dipakai. Karena di tempat mezbah, tempat pembakaran bait Allah yang biasanya dipakai untuk tempat korban persembahan, sama orang Persia dikasih babi. Nah, orang Israel nggak makan babi ya Bapak Ibu. Jadi bagi mereka makan babi itu adalah sebuah kenajisan. Jadi mereka pada saat itu sakit hati sekali dengan orang Persia. Sampai kita tahu sejarahnya ada nama Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel. Itu adalah orang-orang Israel yang pinter-pinter, yang mereka masih muda, kemudian mereka dibawa ke Persia. Saudara bisa bayangkan kehancuran Israel pada saat itu. Mereka pada saat itu sangat merasa sebagai bangsa kayak nggak ada artinya begitu. Kan negara mereka dihancurkan secara luar biasa oleh Nebukadnezar, oleh Persia. Dan sekarang ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk membalas, wow, itu dahsyat. Itu bukan hanya bicara masalah mereka cuman nggak suka negara Iran ini punya nuklir, enggak cuma seperti itu Bapak Ibu, ada sentimen sejarah di mana bangsa Israel dari dulu menjadi bangsa yang dikalahkan oleh orang Persia, sekarang mereka bisa berdiri kuat, seolah-olah mereka mau menghancurkan kerajaan Iran atau kerajaan Persia. Jadi kemenangan orang Israel sudah di depan mata, saudara bisa membayangkan bagaimana orang Israel sekarang merasa menang. Tapi Bapak Ibu perlu tahu ya, ada satu hal yang luar biasa juga. Iran ini punya teman namanya Korea Utara. Nah, pasti tahu ya. Nah, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu siapa Perdana Menteri atau menterinya Korea Utara untuk bidang persenjataan nuklir? Ada yang tahu nggak? Nah, saya kasih tahu sekarang. Yang jadi Perdana Menteri atau menteri yang bagian mengurusi nuklir, itu seorang anak perempuan umurnya 12 tahun. Anaknya Kim Jong-un, Presiden Korea Utara sekarang. Bayangkan 12 tahun, kelas 6 SD atau kelas 1 SMP mungkin ya. Dulinane nuklir Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan, ini sahabat baiknya Iran. Jadi kalau anak perempuan ini merasa dia hatinya lagi nggak enak gitu, dia bisa aja marah dan dia pencet tombol nuklirnya satu untuk dikirimkan bom nuklir ke arah Israel atau Amerika. Ketika bom nuklir sedang dalam perjalanan, Amerika pasti tahu. Ini Korea Utara sedang mencet bom ke arah saya. Apakah Israel sama Amerika diem aja? Nggak apa-apalah kita nggak balas. Tidak mungkin. Donald Trump bukan seorang presiden yang seperti itu. Donald Trump pasti akan dengan segera mengirim senjata balasan, mengirim nuklir balasan ke Korea Utara. Saudara tahu kalau melihat topografi Korea Utara itu, perbatasannya salah satunya adalah perbatasan dengan Rusia. Jadi ketika bom atom itu atau bom nuklir itu lewat ke daerah udaranya Rusia pasti nggak akan tinggal diam. Dia pasti akan merasa dirinya terancam dan dia akan mengirim bom balasan ke negara yang ngirim. Entah itu Israel, entah Amerika. Dan saudara, yang terjadi setelah kirim-kiriman, bukan kirim-kiriman parcel ya ini, kirim-kiriman bom nuklir, apa yang terjadi di seluruh dunia? Perang Dunia Ketiga. Makanya sekarang ini orang pada ketakutan dengan kondisi geopolitik. Ini nggak main-main kalau ada, ya itu tadi gara-gara si anak perempuan, anaknya Kim Jong-un itu tadi yang iseng mencet satu tombol. Anak umur 12 loh ini. Umur 12 itu kalau umur seperti Bapak Ibu semua yang rata-rata di sini sudah lansia, dibujuk-bujui, nggak gampang terbujuk. Gitu kan. Kalau ada orang bujui di mimbar ini aja Bapak Ibu bisa tahu ini salah ini khotbahnya. Tapi ini anak umur 12 tahun, kelas 6 SD. Umpama sing ngojo-ngojoi, Nduk, aku diserang loh sama Israel, tolong po. Sakno. Wah, pasti dia akan terbakar Bapak Ibu. Dia pencet satu, iseng, tung gitu. Dunia bisa masuk perang dunia ketiga. Dan saudara tahu kalau nuklir itu jatuh di salah satu perbatasan yang terdekat, maka daerah sekitarnya suhunya bisa naik 36 derajat Celcius. 36. Kita aja kemarin-kemarin ya, waktu masih musim hujan kita kedinginan. Sekarang ini musimnya sudah mulai kemarau. Di Malang ini sudah mulai panas kan? Sudah mulai berasa panas ya, Surabaya juga seperti itu. Pagi-pagi tadi Surabaya hujan. Bukannya malah dingin, malah kelihatan sumuk, ongkep. Itu suhu naik
1 derajat Celcius. Ini naik 36. Apa nih gak jadi menungso goreng kita semuanya Bapak Ibu. Menungso bakar semuanya. Jadi keadaan sekarang ini begitu menakutkan. Kalau orang dalam Tuhan itu seharusnya tidak boleh takut. Harusnya. Nanti saya kasih tahu kenapa kita nggak boleh takut. Tapi kalau orang yang tidak punya Yesus, ngeri Bapak Ibu. Hatinya dagdikduk. Sekarang beberapa saat yang lalu kita mendengar plastik udah mulai naik. Jadi ibu-ibu yang jualan kuliner, yang pakai timbol, pakai kresek, itu sudah mulai tahu harganya sudah tidak karu-karuan, sudah tidak terjangkau. Sekarang ini kalau Bapak Ibu beli makanan dibawa pulang, itu pasti ada ongkosnya tambahan, ongkos bungkus. Entah 2.000, entah 3.000 atau 1.000 lah minimal. Ditambahi lagi, kenapa? Karena harga sudah mulai naik, itu masih plastik, dunia goncang. Kemarin saya dengar Pertamax udah naik. Ya udah mulai naik, bahan-bahan bakar udah mulai naik. Orang sekarang udah kesulitan. Bahan bakar di Indonesia kenapa nggak naik? Karena kita punya stok 20 hari. Nanti kalau stok 20 harinya gara-gara Selat Hormuz itu masih di blokade, pasti akan naik. Orang sudah mulai panik sekarang ini. Bulan April kemarin tanggal 1 persis di Surabaya itu semua pom bensin penuh, full. Karena orang takut biasanya kenaikan itu tanggal 1. Maka seluruh pom bensin orang itu nunggu di pom bensin. Saya mungkin di Malang juga hal yang sama terjadi Bapak Ibu. Orang pada ketakutan. Ini sebuah tanda bahwa sebenarnya keadaan dunia ini tidak tambah baik seperti kata Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan dunia itu menjadi tempat yang nyaman buat kita huni. Karena memang dunia ini bukan rumah kita. Saudara harus tahu bahwa ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus, maka hal yang paling kelihatan adalah sekarang Bapak Ibu sudah bukan lagi milik dunia ini. Kewarganegaraan kita sudah langsung dinaturalisasi sama Tuhan Yesus. Kayak pemain sepak bola, iya. Saudara, begitu saudara terima Yesus sebagai Tuhan, maka identitas saudara, status saudara bukan lagi orang yang ada di dunia ini. Kewarganegaraan saudara sudah pindah kepada kewarganegaraan sorga. Nah, oleh karena itulah seharusnya kalau orang Kristen tahu kebenaran ini, di detik ketika dia percaya Yesus, dia sudah tidak boleh merasa mencintai semua yang ada di dunia ini. Entah itu kesehatan, entah itu duit, rumah, mobil, sudah nggak boleh mencintai semua yang ada di sini. Jadi cinta dia sudah mulai berubah. Hartanya sudah bukan lagi harta yang ada di deposito, dalam bentuk rumah, dalam bentuk mobil. Bukan berarti tidak boleh punya, ya boleh punya. Tapi itu bukan merupakan kecintaan kita. Harta kita sesungguhnya adalah harta di dalam kerajaan sorga. Harusnya Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat sekarang ini. Pagi-pagi tadi saya barusan buka satu video YouTube yang luar biasa dari teman saya Gideon, seorang penyiar di Surabaya. Itu mewawancarai seorang pendeta yang memiliki spirit roh mamon. Benar-benar ini pendeta roh mamon, benar. Jadi ketika dia cerita itu, saya bilang, saya geleng-geleng kepala. Ini kok ada pendeta seperti ini? Dia bilang seperti ini, saya di gereja saya mengajarkan hal yang realitas, hal yang real. Yaitu apa? Bagaimana caranya supaya jemaat sukses, supaya jemaat tidak susah hidupnya. Gitu dia bilang. Firman Tuhan itu saya arahkan supaya jemaat terhibur. Saya geleng-geleng kepala, kok ono hamba Tuhan kayak gini. Ini hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Artinya setiap hamba Tuhan sebenarnya punya satu tujuan yang sama. Yaitu apa? Membawa jemaat ini supaya dia tidak lagi mencintai yang ada di dunia, tetapi mulai mengarahkan mata kepada hal yang kekal. Bapak Ibu perlu tahu, in the moment kita percaya Yesus, di detik kita percaya Yesus, saudara sudah bukan lagi makhluk yang ada di dunia ini. Tapi saudara sudah berpindah menjadi makhluk namanya makhluk kekal. Artinya kehidupan saudara tidak cukup selesai di dunia ini. Bukan cuma 70-80 tahun. Kalau orang berkata, orang dunia yang tidak punya Yesus, begitu mati selesai wis. Sejarahnya sudah tidak ada lagi. Makanya kalau orang dunia ini takut sama yang namanya kematian. Nek mati mereka takut. Tapi orang Kristen tidak boleh takut sama kematian Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena hidup kita itu belum selesai ketika kita mati. Belum selesai. Karena kematian itu
hanyalah pintu supaya kita pulang ke tanah air kita. Kemana itu? Ke rumah Bapa. Nah, di rumah Bapa itulah hidup kita baru dimulai. Hidup kita yang sebenarnya baru dimulai. Itu berjalannya bukan 70, 80 tahun, bahkan 100 tahun. Enggak. Berjalannya itu kekal. Selama-lamanya. Dan saya mau kasih tahu. Itulah kehidupan Bapak Ibu yang sesungguhnya. Jadi bukan kehidupan kita di dunia. Jadi salah kalau ada pelayanan Kristen, gereja, atau apapun juga hamba Tuhan yang justru mengajarkan saudara untuk banter-banteran, banyak-banyakan, memiliki segala sesuatu di dunia ini. Merasa bahwa kalau kita diberkati, tandanya adalah kita kaya. Kalau usahamu semakin maju, kalau kerjaanmu semakin sukses, kalau kamu dipromosi-promosikan, itu berarti kamu diberkati Tuhan. Ini salah, jelas sebuah kesalahan. Karena standar baku seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, atau ya bahasa sederhananya, kesuksesan orang percaya itu tidak tergantung dari berapa banyak duit yang dia terima. Maaf ya Bapak Ibu, saya kalau khotbah ya ngomong-ngomong ini menyentak-nyentak gini. Kenapa? Karena saya biasa di jemaat saya itu, nek pendetone khotbah, jemaate turu. Makanya saya sudah terbiasa, jadi jangan kaget ya. Bagi orang Kristen yang benar, harta dia bukan di sini. Karena di sini yang saudara miliki sifatnya sementara. Nanti akan saudara tinggal. Seberapa banyak saudara berusaha untuk mengumpulkan apapun di dunia ini, toh nantinya saudara harus belajar melepaskan itu semua. Kapan itu? Ketika kita meninggal. Rumah yang besar, mobil yang mahal, mas-masan sing sak jelentrek iku. Gelang keroncong, gelang dangdut apa no gelang dangdut? Gelang keroncong. Toh nanti kita tinggal semua, saudara nggak bawa, kita tahu itu. Nah banyak orang tahu ini tetapi nggak ngerti bagaimana harus hidup. Sehingga banyak orang Kristen bahkan gereja-gereja juga ngajarin gimana caranya bisa mendapatkan banyak hal di dunia ini dan hidup mereka merasa nyaman. Kalau punya banyak berarti nyaman. Padahal Tuhan nggak pernah ngajarin seperti itu. Alkitab kita entah itu di perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya mengarahkan kehidupan orang percaya kepada satu kehidupan yang luar biasa. Yaitu kehidupan di dalam rumah Bapa. Nah hari ini kita akan belajar betapa berharganya ketika Tuhan Yesus bilang bahwa aku akan kembali ke rumah Bapa. Mari kita lihat ayatnya. Next. Sudah muncul belum ya? Ini tadi yang saya kasih. Ya ini hari ini kita mau belajar ini Bapak Ibu. He must go away. Dia harus pergi. Yesus harus pergi. Yesus harus pulang ke rumah Bapa. Coba Bapak Ibu coba pikirkan ya. Bareng-bareng yuk sama saya. Seandainya pada saat itu Yesus mati, bangkit. Selesai kan dia menang, yes. Kemudian apa yang dilakukan Yesus seandainya dia tidak taat kepada Bapa? Maka dia nggak mau pulang. Apa yang terjadi sama Yesus? Dia akan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini. Iya kan? Orang yang pernah mati tapi bangkit lagi. Dan tidak mati lagi, dia hidup sampai sekarang. Bayangkan kalau Yesus itu hidup sampai sekarang Bapak Ibu. Dia nggak mau pulang. Dia temani murid-muridnya yang di Yerusalem. Dan kemudian murid-muridnya sudah berkembang, murid-muridnya mati tapi dia nggak mati. Sampai sekarang dia ada. Saudara bayangkan. Dia akan jadi tokoh yang luar biasa. Yang semua orang mungkin takut. Semua orang mungkin sungkan. Mungkin datang tabik itu cium tangan. Semua orang akan begitu gentar kalau ketemu sama Yesus. Kalau itu Yesus nggak pulang. Karena kenapa? Karena dia orang yang luar biasa. Tapi Yesus itu dahsyat. Dia begitu taat kepada Bapa. Begitu setia kepada Bapa. Ketika Bapa bilang pulang. Kenapa dia harus pulang? Kenapa Yesus harus balik ke rumahnya Bapa? Dengar, ini yang paling penting. Supaya saudara juga nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk dimuliakan di dalam kerajaan sorga. Jadi ketika saudara sekarang menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya Yesus, saudara duduk di tempat ini, saya mau kasih tahu kepada saudara semuanya. Saudara adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Bukan cuma orang yang kebetulan jadi orang Kristen karena lahir dari keluarga Kristen. No.
Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dipilih untuk apa? Dipilih, dipercayai oleh Tuhan supaya saudara nanti bisa dimuliakan seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Banyak orang Kristen nggak tahu ini. Dia pikir menjadi Kristen, dia pikir menjadi orang percaya itu adalah karena kebetulan, karena dia cuma pindah agama. No, not only like that. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar memilih saudara supaya saudara nanti akan diajak untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat ayatnya. Lanjut tadi langsung lembaran yang kedua. Karena kalau nggak maju-maju nanti khotbahnya juga semakin lama. Yuk. Ya, yang kedua ini yang pertama. Yang pertama, Dik. Yang kedua. Oke. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Karena ini nggak nyampe komputernya, saya ajak Bapak Ibu untuk buka di Alkitabnya masing-masing. Mari kita buka di Yohanes. Kitab Injil Yohanes. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, saya ngoning guri tok sih anjek Didi. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, udah lumayan. Paling enggak kalau baca itu enggak ngisin-ngisini gitu ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Tunggu aba-aba saya. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia ke padamu. Wow, ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Ada satu kata yang mau saya kasih tahu yaitu kata penghibur. Kata penghibur itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata parakletos. Ucapkan sama-sama saya, parakletos. Parakletos. Saya nggak mau Bapak Ibu salah. Sekali lagi, parakletos. Kenapa saya ulang-ulang? Karena kata inilah yang sampai sekarang ini diplesetkan oleh saudara sepupu kita menjadi periklitos. Tulisannya udah jelas bahasa Yunaninya ada huruf vokalnya A. Nih, bisa kelihatan nggak? Ini A. Ini A. Kelihatan Bapak Ibu ada hijau-hijaunya itu. Nah, para, ini ro, jadi ini A. Kalau teman-teman kita yang muslim menganggap itu periklitos. Kalau periklitos itu artinya adalah yang terpuji, bukan penghibur. Nah, periklitos itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Ahmad. Artinya itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Makanya kenapa Bapak Ibu saya minta untuk diulang-ulang. Karena teman-teman kita, saudara-saudara sepupu kita termasuk kelompok-kelompok barisan mualaf center yang ada di Malang yang sudah membangun masjidnya di Malang ini yang sedang getol-getolnya bangun di sini. Mereka menyatakan ayat ini bunyinya periklitos. Nah kita yang tidak pernah tahu bahasa Ibrani Yunani menganggap itu sama. Padahal beda. Para itu artinya adalah penghibur. Dan nanti ketika kita baca ayat selanjutnya, kita tahu ini menunjuk kepada roh. Bukan kepada manusia. Bukan kepada seseorang. Kalau saudara-saudara sepupu kita punya kepentingan untuk menyatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Ya, coba bayangkan, aku nanti akan menyuruh Nabi Muhammad, ya kan? Jika aku nggak pergi nanti Nabi Muhammad nggak datang, katanya gitu. Apalagi kalau dilanjutkan ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Muhammad kan gitu, kebenaran, kan ngajari kebenaran dan penghakiman, kan gitu. Nah ini menjadi not yang jelas buat saudara sepupu kita seolah-olah ayat ini menunjuk kepada Nabi Muhammad. Padahal nggak kayak gitu. Balik lagi deh. Nah ini. Nah bagian ayat yang paling luar biasa ini adalah saudara harus tahu kenapa Yesus harus pergi ke rumah Bapa. Pergi ke sana. Tuhan Yesus nggak main-main. Ketika dia pergi, dia tahu bahwa murid-muridnya pada saat itu, 12 orang murid-muridnya sudah ditunjuk ya, Matias pada saat itu. Mereka itu masih perlu Yesus. Perlu. Yesus jangan pergi dulu. Karena Yesus menampakkan diri kepada mereka nyaris 40 hari. Ya, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan ya, sikap murid-muridnya Yesus ketika Tuhan Yesus mati. Satu pun tidak ada yang mendekat ke salib kecuali Rasul Yohanes. Ya Rasul Yohanes masih ada di situ karena dia masih nungguin Maria.
semua murid-muridnya balik lagi ke pekerjaan asalnya. Dan yang paling mencengangkan adalah ketika mereka sendiri tidak tahu kenapa Yesus harus mati. Bahkan mereka juga tidak menyangka bahwa orang yang mati nanti akan bangkit. Apalagi mereka menyangka bahwa nanti Yesus akan pulang. Enggak. Ketika Yesus mati dan bangkit, beberapa mereka senang, bersuka cita. Yes. Karena apa? Raja yang dulu dianggap kalah, orang yang dulu dianggap sebagai orang yang terkutuk, sekarang menunjukkan bahwa Yesus adalah orang yang menang dengan kebangkitannya. Mereka senang. Tapi tiba-tiba 40 hari setelah itu mereka mendapati kenyataan bahwa Yesus pamit mau pulang ke rumah Bapa. Tentunya mereka kecewa. Iya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Mereka itu masih tanya ketika Yesus mau pergi ke rumah Bapa, ya pergi diangkat, Yesus masih mau, mereka masih tanya murid-murid itu, Tuhan, kapan kau akan memulihkan keadaan kerajaan Israel? Bahkan ketika Yesus ngobrol-ngobrol dengan dua orang di jalan Emmaus, itu mereka adalah dua murid Tuhan Yesus, ya cuman nggak disebutkan namanya selain satu, namanya Kleopas waktu itu. Ketika mereka berjalan bersama-sama, Tuhan tanya, ada apa ini? Kalian kok ngomongnya seru banget? Loh, kamu masa nggak tahu? Ada orang dari Nazaret yang dihukum, disalib. Satu kata yang luar biasa, kami berharap, kami mengira, kami pengen supaya orang ini nanti akan memulihkan keadaan Israel. Bayangkan Bapak Ibu, 12 orang murid itu setiap harinya selama 3,5 tahun bareng-bareng sama Yesus. Yesus makan, mereka ikut makan. Yesus bikin mujizat, mereka tahu. Yesus menyembuhkan orang buta, mereka ngerti. Tapi mereka nggak ngerti kenapa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Nggak ngerti mereka. Mereka masih berharap Yesus nanti akan membangkitkan mereka menjadi Raja Israel. Bayangkan mereka menjadi orang yang tidak mengerti firman Tuhan seolah-olah. Berapa banyak orang Kristen, even dia sudah melayani, even dia sudah hamba Tuhan pun tidak ngerti tujuannya dia kenapa dipilih oleh Tuhan menjadi orang Kristen. Nah sekarang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika Tuhan memilih Bapak Ibu menjadi orang Kristen, itu bukan hal yang kebetulan. Kebetulan saya ada di keluarga Kristen. Oh, kebetulan saya diajak anak saya di gereja ini. No! Tuhan memilih Bapak Ibu semuanya di sini karena Tuhan tahu bahwa Bapak Ibu bisa diajak untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di sana. Nah, masalahnya adalah kalau saudara sudah tahu seperti itu, kalau saudara sudah tahu bahwa kehidupan yang saudara miliki bukan cuma di dunia ini. Pertanyaannya adalah, siapa sekarang yang kau cintai di dunia ini? Kalau kamu mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan kemudian saudara berdoa pada Tuhan Yesus, saudara ikut ibadah, bahkan saudara melayani Tuhan, saudara bisa salah. Kita bisa tersesat ketika kita melayani Tuhan. Bukannya saya yang khotbah ini saya nggak bisa tersesat Bapak Ibu, saya pun bisa tersesat. Nah oleh karena itulah, saudara harus tahu satu hal, bahwa ketika Tuhan memilih Bapak Ibu menjadi orang percaya, maka seharusnya saudara tahu bahwa sekarang saudara makhluk kekal dan hati saudara sudah harus pindah kepada kerajaan Allah. Keinginan kita sudah harus pindah kepada kerajaan Allah. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, maka apapun yang saudara alami di dunia ini tidak menentukan apakah saudara mencintai Tuhan atau tidak. Tidak menentukan lagi apakah kamu nanti pelayanan sungguh-sungguh atau tidak. Maka saudara akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara akan ibadah dengan sungguh-sungguh. Saudara akan mengikuti pendalaman Alkitab dengan sungguh-sungguh. Bahkan saudara akan memberikan seluruh hidup saudara untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dunia tidak bisa mengganggu saudara. Saudara tidak punya duit, saudara punya duit, saudara hatinya lagi seneng, atau saudara hatinya lagi kecewa, nggak ngaruh. Sekarang ini banyak orang ke gereja terpengaruh sama hatinya. Kalau hatinya seneng ya dia mau melayani. Kalau nggak seneng ya mau ganti yang lain aja. Ada orang sekarang berangkat ke gereja hanya karena pengen dapat duit. Kalau duitnya gerejanya nggak ngasih duit, ya mau. Saudara di Surabaya itu ada gereja yang meminta semua orang tiap sore, gerejanya saya kenal nih, tiap sore memanggil semua orang yang datang di gereja itu kalau sore datang dapat 40.000. Gerejanya rame, cepet rame. Nah kalau saudara mau kayak gitu ya saudara bisa coba lakukan, tapi ya buang-buang duit.
40.000 setiap kali orang datang 40.000. Loh, kan mereka naik Grab, pastor? Enggak. Bemo disediakan, transportasi disediakan. Jadi saya pernah pelayanan di tempat itu Bapak Ibu, yang datang jemaatnya hampir 900 orang. Dan 900-900-nya kebanyakan, mostly, itu bukan orang-orang yang mau cari Tuhan, tapi golek 40.000, golek beras. Karena nanti di akhir bulan kalau mereka rajin datang, mereka nggak cuma dapat 40.000, mereka dapat sembako. Jadi di dunia ini banyak orang yang salah mengikut Tuhan. Mereka hanya mencari hal yang tidak kekal, ada hal yang ada di sini. Tiba-tiba satu saat gereja ini gembalanya meninggal Bapak Ibu. Dan gereja itu sudah tidak mampu lagi memberi 40.000. Maka sekarang ini gereja ini isinya wong 10, 20, gereja ini kadung dibangun gede. Tidak ada satupun orang yang datang dari mana-mana, iya nggak dikasih duit. Nah ini sebuah kenyataan, sebuah realitas bahwa sebenarnya di dalam kekristenan masih banyak orang Kristen yang tidak tahu mengapa dia jadi orang percaya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah orang yang benar-benar tahu bagaimana membuat hati kita, itu benar-benar nempel ke rumah Bapa. Maka saudara mau punya duit, nggak pengaruh. Saudara akan tetap melayani Tuhan, saudara akan tetap datang ke gereja. Amin. Jadi sukacita saudara bukan bergantung pada saudara punya duit atau enggak. Bahkan mungkin ketika saudara dimintai maaf sama ATM, saudara pernah dimintai maaf sama bank? Pernah kan, kalau masukkan kartu kemudian tulisannya maaf saldo Anda nggak cukup itu, ya saudara tidak akan mempengaruhi saudara itu bersukacita atau tidak. Nah ini yang sulit saudara. Makanya saya mau kasih tahu, ayo balik ayat itu lagi, balik ayat yang pertama tadi. Loh bukan, sebelum ini. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pulangnya Yesus ke rumah Bapa, itu bukan untuk Yesus, tapi untuk saudara. Supaya kita apa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kenapa harus penghiburnya disuruh sama Tuhan Yesus datang? Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Apakah ketika kita sudah menaruh hati kita di dalam kerajaan surga, kita tidak punya tantangan di dunia ini? Tetap. Sing jenenge plastik tas kresek, sing biasanya rego 1.000 oleh sak gembel ngene mari ngono sekarang harganya 5.000. Mau saudara Kristen pakai kalung salib beli di toko, saudara nggak akan dapat diskon gara-gara saudara pakai kalung salib. Kalau saudara ngomong, aku Kristen loh mbak, bukan berarti kalau saudara Kristen terus mari ngono di diskon plastiknya, nggak sama. Bensin kalau harga 20.000 saudara akan tetap beli yang sama. Nggak ada bedanya. Tapi yang membuat berbeda apa? Yang membuat berbeda adalah saudara sekarang ketika mengalami kesulitan, sekarang ada penghibur, ada parakletos di dalam diri saudara. Makanya itulah yang saya mau kasih tahu. Pentingnya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya adalah ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan menanamkan Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Supaya apa? Saudara kuat menghadapi apapun. Bukan karena memang saudara kuat. Enggak. Saudara kuat karena Roh Kudus yang ada di dalammu itu memberi kekuatan kepada Bapak Ibu. Ketika saudara ngalami sampai enggak punya duit, sampai enggak punya apa-apa sekalipun, siapa yang menghibur saudara? Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Makanya itu penting bagi orang Kristen untuk mengandalkan Roh Kudus dibandingkan ngandelin kekuatannya sendiri. Penting sekali buat kita semuanya. Nah ini menjadi hal yang luar biasa seharusnya. Orang Kristen, saudara mesti tahu bahwa kekuatan saudara, kemampuan saudara, kesetiaan saudara, ketaatan saudara, bukan karena sampean hebat. No. Tetapi karena ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Dan fungsi Roh Kudus yang paling luar biasa buat Bapak Ibu adalah supaya Roh Kudus itu menuntun Bapak Ibu kepada segala kebenaran. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Mintanya seperti itu harusnya Bapak Ibu. Maka kalau orang Kristen tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, selesai udah.
Karena dia seperti seolah-olah pengen mencapai sesuatu yang dia sendiri tidak bisa capai. Karena kita untuk bisa memindahkan hati kita kepada kerajaan Allah, itu saudara perlu Roh Kudus. Karena apa? Di dunia ini tantangannya banyak. Namanya bayar sekolah anak yang sudah puluhan juta itu sekarang nilainya. Itu kalau saudara benar-benar pas nggak ada. Nah, hiburan kita cuma berdoa kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya yang memberi kekuatan kepada kita untuk kuat menanggungnya. Dan di saat yang sama Roh Kudus pasti juga akan berdoa kepada Bapa untuk memberkati saudara. Amin. Maka Roh Kudus itu gunanya itu bukan cuma untuk pinter-pinteran bahasa roh. Bahasa rohnya tambah canggih. Enggak. Tetapi Roh Kudus itu benar-benar membuat saudara dikuatkan sampai Tuhan menolong hidup saudara. Sampai saudara melihat, menyaksikan Tuhan menolong hidup saudara. Dan sementara sampai menunggu waktu itu, saudara dikuatkan. Saudara berjalan dalam kekuatan. Saudara berjalan dalam kekuatan Roh Kudus. Itu makanya saya bilang sebenarnya Roh Kudus itu adalah paspor saudara untuk nanti masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau saudara tidak punya paspor di bandara, ini Pak Yu kan lagi ke luar negeri ya, itu pasti bawa paspor. Gak mungkin Pak Yu cul-culan. Wis aku percaya kok ngene bandara kok wong gak kenal aku, gak kenal. Begitu juga dengan saudara. Yang membuat saudara dikenal karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Itu bukan karena Bu Evi, bukan karena Pak Hari, bukan karena Pak Yu, tapi Roh Kudus dalam hidup saudara yang dikenal oleh kerajaan Allah. Lanjut, next. Nah, ini. Fungsinya Roh Kudus itu apa? Fungsinya saudara, fungsinya Tuhan Yesus naik ke rumah Bapa itu apa? Ya. Dan kalau ia datang, penghibur itu, Parakletos. Yang pertama, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, garis bawah ini adalah pelayanan kita buat Tuhan. Saudara mesti bedakan antara pelayanan dan fungsi. Saya ini berfungsi menjadi pengkhotbah aja. Fungsinya untuk pengkhotbah. Belum tentu saya melayani. Saya bisa berkhotbah tapi saya masih tetap masuk neraka. Kenapa? Karena kalau saya tidak benar-benar percaya kepada Tuhan, maka saya bisa masuk neraka Bapak Ibu. Bisa enggak orang mempelajari Alkitab kemudian bisa tersesat? Oh bisa. Sekarang ini banyak di YouTube itu. Orang belajar Alkitab supaya mencari kelemahannya Alkitab untuk menghantam balik orang Kristen. Ada banyak itu. Mereka enggak pernah bisa bertobat padahal podo moco ayate. Sama baca Alkitab yang sama. Mengapa mereka seperti itu? Karena di dalam hidup mereka Tuhan tidak pernah tanamkan Roh Kudus sengaja dalam hidup mereka. Tapi kalau Bapak Ibu saat ini adalah orang-orang yang percaya pada Yesus, ketahuilah bahwa dalam hidup Bapak Ibu sudah Tuhan tanamkan Roh Kudus. Dan manfaat penghibur atau Roh Kudus Parakletos itu dengar baik-baik. Yang pertama dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara main musik, saudara memimpin pujian, saudara khotbah, apapun itu hanya fungsi. Fungsi kita sebagai pemain musik di gereja, hanya sebagai WL di gereja, itu masih fungsi. Belum pelayanan. Pelayanan adalah ketika saudara mau mengajar kepada orang lain, mau menginsafkan bahwa mereka sedang berdosa. Masalah terbesar dalam hidup seseorang adalah ketika mereka memiliki dosa dan dosa itu tidak pernah terselesaikan. Itu masalah serius Bapak Ibu. Masalah serius itu kita bukan sakit kanker, bukan. Sakit kanker is oke, meninggal pun is oke. Karena mati kita itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Hanya caranya aja. Jadi kekristenan tidak boleh takut sama kematian termasuk sama sakit penyakit. Nah ketika Bapak Ibu sekarang ini menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, maka seharusnya Roh Kudus itu memiliki fungsi untuk mengingatkan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak mengenal akan kebenaran, supaya mereka tahu bahwa dosa mereka membawa mereka kepada kebinasaan. Kalau saudara nggak pernah melakukan itu kepada orang lain, nggak pernah saudara mengingatkan, apalagi kepada orang terdekat. Pertanyaannya Roh Kudus saudara dengarkan atau tidak, itu masalahnya. Terus ngapain aja kita di gereja? Cuma seneng-seneng, kumpul sama sesama temen. Kongko-kongko, akhirnya nanti di gereja itu kita bisa makan bareng. Bukan, gereja ini bukan sosial club. Gereja ini adalah tempat di mana saudara harus bertumbuh
secara rohani mesti bertumbuh untuk menumbuhkan Roh Kudus dalam hidup saudara, supaya kita keluar, supaya ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tidak kenal Yesus, kita mengingatkan mereka akan bahaya dosa itu dalam hidup mereka. Kalau mereka memiliki dosa dan tidak terselesaikan, saudara mesti tahu bahwa bahaya yang mengintai mereka adalah mereka nanti akan terpisah dari Tuhan selama-lamanya, kekal. Maka fungsi Roh Kudus saudara harus mulai tahu bahwa gunanya adalah menginsafkan akan dosa. Dan bukan hanya itu, dia juga akan menginsafkan orang, menunjukkan kepada orang kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, beda antara kebenaran dan kebaikan ya. Kalau agama-agama yang lain, apapun namanya agama, paling top mereka cuma ngajarin gimana caranya jadi orang baik. Semua agama rata-rata ngajarin seperti itu. Tapi sesuatu yang baik belum tentu benar. Dan saudara sekarang memiliki kesempatan ada di dalam kebenaran itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi ketika saudara sekarang ada di dalam rumah Tuhan, di gereja Tuhan, saudara mesti perlu menyadari bahwa sebenarnya sekarang yang sedang saudara dengarkan, yang sedang saudara baca, itu adalah firman kebenaran yang akan menuntun saudara kepada jalan yang benar. Karena Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Dan jalan kebenaran itu yang nanti akan membuat saudara bisa hidup. Bisa memiliki kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi saudara, Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu semuanya harus juga menginsafkan manusia kepada satu hal yang namanya sesuatu yang baik belum tentu benar. Iya kan, kalau orang beragama itu kan tuntutannya supaya jadi baik. Nyumbang panti asuhan baik nggak? Baik, baik banget. Tapi berapa banyak orang yang nyumbang panti asuhan karena Tuhan yang suruh? Rata-rata ya karena kan kasihan, karena nanti takut masuk neraka, maka dia nyumbang. Supaya dianggap dia orang berhasil, supaya dianggap dia orang yang baik hati. Itu agama-agama yang ngajarin seperti itu, tapi Bapak Ibu nggak seperti itu Pak. Saudara kalau memang saudara sama Tuhan disuruh untuk nyumbang siapapun juga. Saudara tahu itu Tuhan yang suruh. Dari mana taunya? Roh Kudus yang bicara dalam hidup Bapak Ibu. Loh, Pak, gimana caranya kita tahu Roh Kudus bicara? Nah, kalau saudara nggak pernah dengar kata Roh Kudus, saudara nggak pernah bicara dengan Roh Kudus, pertanyaan saya selanjutnya, saudara ini anak Allah apa duduk? Karena kalau namanya anak Allah itu pasti harus tahu kapan Roh Kudus berbicara. Minimal saudara ketika saudara membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, membaca logosnya Tuhan, saudara sedang tahu bahwa Tuhan sedang menuntun saudara. Itu cara Tuhan untuk bicara kepada saudara. Nah tapi logos itu bukan satu-satunya. Logos bisa melalui sebuah hal yang namanya rema. Rema itu apa? Firman Tuhan yang hidup dalam hidup saudara, sehingga saudara ketemu sama Tuhan, mengalami encountering, perjumpaan dengan Tuhan. Pernahkah saudara membaca satu ayat, dua ayat, tiba-tiba ayat itu ngantem luar biasa dalam hidup saudara? Dengar baik-baik. Itu cara Roh Kudus untuk ngomong sama saudara. Makanya saudara mesti ngerti, membaca firman Tuhan itu bukan cuma kayak membaca komik Kopingho. Siapa yang pernah baca Kopingho? Ya, 20 seri langsung habis, enggak. Tapi firman Tuhan itu harus mengubah hidup Bapak Ibu semua. Ya, bukan hanya ngajarin akan kebenaran, dan dengar baik-baik yang terakhir. Fungsi penghibur itu adalah mengingatkan bahwa nanti akan ada namanya penghakiman, judgment. Bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus pasti akan mengalami penghakiman. Saudara mesti harus tahu bedanya anugerah sama upah. Anugerah itu gratis kita terima. Banyak orang berpikir setelah terima anugerah, ya wes, mari wes. Kita diselamatkan, kita masuk surga. Enggak cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti tahu, di dalam anugerah itu ada namanya upah. Dan upah itu harus dikerjakan. Kerja, mulai kerja. Makanya kehidupan kekristenan itu enggak boleh ada pengangguran termasuk di gereja. Kalau saudara di gereja enggak ngapa-ngapain itu bahaya. Berarti saudara bukan keluarga. Ini mana ini? Puji Tuhan, ada tulisan keluarga. Bukan keluarga Allah. Saudara di sini hanya tamu. Kalau tamu itu enggak ada kewajiban, enggak ada kontribusi dia untuk melakukan apapun. Teko, mangan, warek, mulai. Dikai mangan. Itu kalau tamu. Tapi kalau saudara keluarga, maka saudara harus tahu beban Bapa kita di surga itu apa? Yaitu supaya membawa orang kepada kebenaran, supaya menginsafkan akan dosa,
supaya mereka tahu kebenaran, dan supaya mereka tahu bahwa nanti di depan mereka akan ada penghakiman. Bebannya Tuhan menjadi beban saudara, itu namanya kalau kita keluarga. Dan saudara mesti harus tahu, ya, bahwa kita ini menjadi Kristen itu sebenarnya yang kita pelajari adalah budaya kerajaan Allah. Itulah sebabnya selalu doa-doa Bapa kami selalu berkata, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di mana? Sorga. Makanya orang Kristen itu pasti bisa mengalami keadaan surga. Kalau saudara tahu, saudara sedang belajar budaya kerajaan Allah. Yang saudara sedang pelajari sekarang ini adalah budaya kerajaan Allah, bukan budayanya dunia. Makanya kenapa orang yang khotbah, orang yang menyampaikan kebenaran harus benar-benar membawa jemaat ini supaya mereka bisa menyongsong kehidupan kekal. Enggak cuma kehidupan di sini. Nah, budaya kerajaan Allah ini sedang Tuhan ajarkan kepada hidup Bapak Ibu semuanya. Yang tentunya saya kasih tahu, budaya kerajaan Allah berbeda dengan budaya kerajaan dunia. Dan budaya kerajaan Allah itu salah satunya yang pasti saudara alami adalah kehidupan di gereja. Lewat gereja, lewat jemaat ini, saudara dikuatkan. Saudara bukan hanya dikuatkan, tapi saudara diubah. Saudara bukan hanya dikuatkan dan diubah, tapi saudara juga disempurnakan di gereja ini. Makanya jangan pindah-pindah gereja kalau saudara sudah didewasakan di sini. Sudah belajar untuk memiliki tanggung jawab untuk di tempat ini terus. Karena saudara harus bertumbuh di satu tempat dengan didikan yang konsisten dari Tuhan. Saudara mau pindah ke gereja manapun masalahnya tetap sama. Karena yang sedang Tuhan perbaiki adalah hidup saudara. Jadi kalau saudara ada di gereja ini belajar untuk setia. Karena saudara sedang berada di dalam keluarga Allah dan saudara sedang dididik bagaimana memiliki budaya kerajaan Allah. Kenapa Tuhan perlu melakukan itu? Kenapa Roh Kudus perlu melakukan itu? Karena nanti ketika kita selesai di dunia ini, ketika saudara pulang ke rumah Bapa, nah budaya ini yang saudara juga miliki. Makanya saudara dibiasakan, saudara dididik, saudara diajar untuk rendah hati. Gimana caranya Tuhan ngajar untuk rendah hati? Bukan cuma diajar lewat firman, tapi saudara dipertemukan dengan orang-orang yang mangkel no. Di gereja ini tidak semuanya orang yang menyenangkan Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang berpikir gereja kok isine wong-wong koyok ngono. Ya memang, karena Tuhan pakai semuanya itu untuk mendidik saudara. Masalahnya begini Bapak Ibu, masalahnya bukan orangnya. Tapi bagaimana respon saudara ketika saudara ada di gereja dan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Untuk Tuhan mendidik saudara menjadi orang yang rendah hati, saudara dipertemukan dengan orang yang tinggi hati di gereja. Ada nggak di gereja orang yang tinggi hati? Ada kira-kira Bapak Ibu? Ada orangnya datang di sini, nggak usah ngomong ya, nggak perlu. Nah saudara dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, supaya saudara belajar merendahkan diri. Loh Pak, gak gelem aku Pak. Banyak kan orang hanya mau datang di gereja yang dia dihargai, diuwongke, diregani. Justru nggak ada pertumbuhan di dalam kehidupan gereja yang seperti itu Bapak Ibu. Oh mari Pak. Apa kabarnya? Luar biasa ya, aduh. Saudara mesti diajar untuk ditegur di tempat ini. Saudara diajar untuk diarahkan, dididik. Nah jangan sakit hati. Kalau saudara mudah sakit hati, saudara mudah kepahitan. Ya saudara berarti nggak mau diajak untuk bertumbuh. Maka kepada gereja Tuhan, Tuhan mendidik saudara yang menjadi jemaat di tempat ini. Nah belajar untuk setia di sini, setia untuk dididik. Jadi kalau saudara direndahkan, wis gak apa-apa. Yang perlu saudara lakukan adalah ketika saudara direndahkan, saudara belajar mengampuni. Karena sama seperti Yesus, Tuhan Yesus ketika dia disalib, dia direndahkan oleh banyak orang. Bahkan kepada orang yang di sebelahnya, yang bilang sama dia, Yesus, sudahlah jangan banyak ngomong. Kamu coba lepaskan dirimu dari salib, setelah itu kamu lepaskan kami juga. Sebelahnya Yesus ngomong kayak gitu. Ada seorang lagi prajurit Romawi yang bilang sama Tuhan, menghina Tuhan. Kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dan buktikan bahwa engkau bisa turun. Saudara kalau sing dadi Yesus sih sampean ngono kira-kira ya mudun kok. Sing dadi Yesus sih aku mudun temenan. Karena saya nggak terima kalau direndahkan. Apalagi saya kuat gitu loh. Tuhan gitu loh, direndahkan.
gak terima. Kan kita kayak gitu tuh. Paling gak mau kalau kita direndahkan. Oh awas yo. Nanti satu saat saya buktikan. Nek sampean dadi Yesus sih, mungkin mudun padha mbek aku. Digoleki wong sing ngomong ngono mau. Sapa mau sing ngomong wani ngomong ngono mau? Saudara cari, saudara wantem kepalanya sampai muntir, dan saudara merasa menang. Jangan lagi pernah menghina saya ya. Tuh kalau menghina saya, lihat akibatnya. Gitu. Dan kita naik di kayu salib lagi sambil guyu. Wah, ha, 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 gitu. Itu nek sing dadi Tuhan awake dhewe. Kalau saudara sering nggak mau direndahkan ya model kayak gitu. Awas yo. Nek aku gak gelem pelayanan kon dadi opo gerejane. Nah itu. Hati-hati yang seperti itu sedang Tuhan didik. Supaya saudara belajar rendah hati seperti Yesus. Yesus saja mau belajar rendah hati. Harusnya kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Kekristenan cuma seperti itu Bapak Ibu. Nah, hal yang paling penting itu di ayat selanjutnya. Next. Supaya kita nggak terlalu lama. Nah ini. Wow, ini dahsyat ini ayat ini. Yohanes 14 ayat 3. Mari saya ajak Bapak Ibu buka sama-sama kalau saudara bawa Alkitab. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Oh, dahsyat ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan Yesus, aku akan datang kembali dan membawa kamu kemana? Ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, siapa yang ada di sana? Kamu ada di sana. Ini dahsyat Bapak Ibu. Ini merupakan konfirmasi bahwa menjadi orang Kristen, memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena saudara orang baik, bukan karena saudara orang yang suka ngasih orang lain. Enggak, itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena Tuhan memilih saudara, memilih Bapak Ibu, maka manfaatkan pilihan Tuhan. Maka berlakulah seperti orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya memilih saudara, tapi Tuhan nanti akan menjemput saudara. Akan memuliakan Bapak Ibu semuanya. Dan bukan hanya itu, dia akan membawa kita ke tempat dia berada sekarang. Sekarang Tuhan ada di mana? Di sorga. Ngapain? Tuhan memerintah di rumah Bapaknya yang kekal. Dan nanti dia sendiri yang akan menjemput orang-orang pilihannya dan membawa saudara datang ke tempatnya dia. Saudara jangan pernah membayangkan surga itu tempat yang masih hutan gitu, masih gak ada aturan, enggak. Surga itu adalah sebuah budaya, sebuah culture kerajaan surga. Sama seperti di Malang ini Bapak Ibu. Orang kalau masuk menjadi warga negara atau orang Malang harus tahu culture-nya Malang. Mesti ngerti gimana caranya belok, gimana caranya nyebrang, gimana caranya menghargai orang, harus ngerti. Itu namanya budaya. Saudara masuk kota Jakarta juga ada budayanya. Apalagi ini masuk kerajaan surga, ada budayanya, ada. Dan culture kerajaan surga itu, atau yang kita sebut dengan firman Tuhan itu, yang sedang Tuhan ajarkan dalam hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka kehidupan Bapak Ibu sebagai orang percaya, nggak ada pilihan lain selain kita harus menyediakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara harus mau. Jangan gugu karpe dewe. Aku maunya kayak gini. Aku maunya pengen sukses secara materi. Saudara nggak bisa seperti itu. Saudara mesti lihat Alkitab. Tuhan nuntun apa? Tuhan minta apa? Kalau firman Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara harus puas dengan keadaan secukupnya yang sekarang saudara terima. Dan saudara mesti mengucap syukur. Itu namanya budaya kerajaan Allah. Belajar supaya kita belajar memiliki budaya kerajaan Allah. Jadi Kristen itu bukan cuma selesai jadi Kristen pakai kalung salib kayak saya, sudah selesai nanti mati masuk surga. Enggak cukup Bapak Ibu. Saudara ketika masih dikasih kesempatan untuk bisa bernafas di dunia ini, maka yang saudara harus lakukan adalah saudara harus membuat diri saudara mengenal apa yang namanya kebenaran. Saudara harus tahu bahwa sebenarnya dosa itu tidak boleh punya tempat dalam hidup saudara.
Dan saudara juga harus ngerti bahwa nanti pada ujungnya semua perbuatan kita akan dihakimi oleh Tuhan. Maka saudara harus menjaga baik-baik hidup saudara. Saudara, Bapak Ibu harus menjaga baik-baik hidup Bapak Ibu. Supaya kita belajar budaya kerajaan Allah melalui firman Tuhan ini. Mengapa dunia ini akhir-akhir ini gelisah dengan kondisi perang global seperti ini? Karena mereka takut, karena mereka nanti mati, mereka pasti tahu jurusannya. Mereka harus melalui ini, melalui itu, melalui jembatan Shirotol Mustaqim, harus timbang dulu. Tapi saudara enggak. Firman Tuhan berkata, di tempat di mana aku berada, kamu nanti berada di sana. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, hiburan yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa. Pengharapan saudara bukan karena saudara punya banyak duit, tapi pengharapan saudara karena saudara nanti akan bersama-sama dengan Bapa. Tetapi itu dimulai dengan satu hal yang luar biasa, yaitu saudara harus menyediakan diri, bersedia untuk dipimpin hidupmu oleh Roh Kudus. Kapan Roh Kudus memimpin hidup kita? Ketika Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Ketika saudara dihina oleh orang lain, maka yang saudara lakukan adalah belajar rendah hati, belajar sabar, gak usah bales. Ketika ada orang yang merendahkan saudara, yang menyalahartikan saudaramu, yang ada di dalam lingkungan saudaramu, saudara direndahkan, saudara gak usah sakit hati. Suami-suami kalau direndahkan sama istri, ya bapak-bapak, gak usah sakit hati. Yang perlu bapak-bapak lakukan itu bukan ngantemi istrimu, enggak. Berapa banyak keluarga yang hancur-hancuran gara-gara bapak-bapak merasa direndahkan, habis itu dia balas sama istrinya, enggak selesai-selesai Pak. Yang perlu saudara lakukan, saudara cuman masuk kamar, berlutut, doakan istrimu. Amin bapak-bapak. Amin, yang amin satu. Tapi saya percaya bapak-bapak di sini sudah diubah oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara itu ketika saudara melakukan hal itu, enak enggak? Enggak enak Bapak Ibu. Jadi orang yang ngalah, jadi orang direndahkan itu enak enggak? Enggak enak. Tapi masalahnya itu yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kita. Hal itu yang Tuhan inginkan saudara miliki. Sama seperti Yesus disalib enggak enak. Dia bukan hanya disalib Bapak Ibu. Yang paling mengerikan disalib itu adalah dipermalukan. Salib ketika digambarkan di film Passion of the Christ, Yesus masih pakai penutup kemaluan. Tapi aslinya Yesus itu ditelanjangi, dia dipermalukan, dia direndahkan, dia diinjak-injak harga dirinya. Itu teladan kita. Itu yang harus saudara ikuti. Jadi saudara ketika direndahkan, gak usah balas. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan hal itu. Dia sudah pernah direndahkan dan dia belajar mengampuni. Ketika orang Romawi yang menghina itu, orang Romawi yang menghina keberadaan dia sebagai orang yang katanya nggak berkuasa. Apa yang Yesus lakukan? Dia cuma ngomong kayak gini nih, dan ini yang mesti saudara ikuti. Tuhan, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika saudara disakit hati, disalahartikan oleh orang lain, yang perlu saudara lakukan adalah saudara ngomong, Tuhan, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Gitu. Jadi jangan malah seneng kalau musuh saudara itu kena santet. Kapok kon kena santet. Apalagi musuh saudara kena stroke. Kapok kon kena stroke. Balasan dari Tuhan buat saya. Enggak. Saudara mesti belajar mengampuni sejak dari saudara disakiti hati kita. Saya minta tolong pemain musik. Masalahnya adalah, mau enggak saudara diubahkan sama Tuhan? Mau enggak saudara diubah menjadi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh bukan cuman jadi orang Kristen secara status, tapi keberadaan Bapak Ibu benar-benar sebagai orang yang mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Sama-sama katakan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya. Saudara Bapak Ibu makin berdiri yuk. Lebih dahsyat kita katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, come on. Aku berserah pada rancangan-Mu. Katakan pada Tuhan Bapak Ibu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, siang hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang bersedia mengambil keputusan supaya Tuhan mengubah hidupmu menjadi orang-orang yang bersedia mengikuti setiap panggilan Tuhan untuk memakai kita semuanya, untuk menginsafkan dunia akan dosa, untuk membuat kita semakin hari belajar kebenaran dan mengerti apa itu penghakiman. Tuhan mau saudara hidup di dalamnya. Kalau ada orang-orang yang mau diubah, saudara boleh taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Orang yang naruh tangan di dada bukan orang berdosa, Bapak Ibu. Dosa saudara sudah ditanggung sama Tuhan, tapi orang yang bersedia diubah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Mereka adalah orang-orang yang bersedia Tuhan ubahkan hidup mereka. Untuk kami mengikuti panggilan Tuhan, menjadi orang-orang yang Tuhan utus untuk menginsafkan dunia akan dosa. Orang yang membawa kebenaran, dan orang yang menyadarkan tentang adanya penghakiman. Itu merupakan realitas kehidupan kami Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan pilih. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka yang sudah naruh tangan di dada mereka, jamah hati mereka, terutama jamah hidup mereka. Tuhan ubahkan begitu mereka keluar dari tempat ini. Tuhan mengubah mereka dengan luar biasa. Bapak Ibu bisa taruh kembali tangan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi. Ku ikuti panggilan-Mu,
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu. Katakan, bukan setia sampai akhir. Sekali lagi dengan dahsyat katakan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir panggilanmu. Bukan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan, bahwa semua yang ada di tempat ini sudah Tuhan ubahkan dengan demikian luar biasa. Sebentar kami akan melangkah keluar dari gereja ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bertemu dengan orang lain, ketika kami bertemu dengan orang-orang yang selama ini kami kenal bahwa mereka belum memiliki Yesus, satu hal yang kami ingin katakan kepada mereka, bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang mengubah kami, yang membawa kami kepada kehidupan kekal yang luar biasa. Hari ini berkati setiap jemaat yang datang di tempat ini dengan berkat-Mu secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengubah hidup kami secara luar biasa juga. Hari ini kami bersyukur, Roh Kudus, biarlah Engkau yang berbicara lebih lagi di dalam setiap kami, supaya hidup kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk duduk. Saya kembalikan lagi sama Bu Evi. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Boleh lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita adalah umat-umat pemenang. Kita adalah jadi warga negara kerajaan Allah. Amin. Kita sekarang ini sampai selamanya adalah milik Tuhan. Suka-sukanya Tuhan dong. Amin. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku untukmu Tuhan. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Silakan petugas persiapkan diri. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita mau merayakan kemenangan kita. Tuhan, Engkau sudah menebus hidupku dari belenggu dosa. Hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan
apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan berkenan, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Jemaat sendiri menyanyikan pujian suka-sukamu Tuhan. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Lebih semangat lagi. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Sama undang Bapak Hadi untuk doa berkat. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini Tuhan, kemurahan-Mu luar biasa dahsyat buat kami. Tiba saatnya kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi siang hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan memberi berkat kepada kami semuanya, sehingga kami juga bisa memberikan persembahan yang luar biasa. Kami percaya persembahan ini akan berguna buat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kami akan terus selalu belajar untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan setiap firman Tuhan yang telah Engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang tidak pernah berhenti dari kuasa Roh Kudus akan ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir di tempat ini pada hari ini. Bahkan mereka yang tidak bisa hadir, entah karena mereka sakit atau ada halangan tertentu, Tuhan juga berkati mereka dengan luar biasa. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati studi kami. Tuhan juga mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Terutama buat seluruh jemaat yang saat ini hadir. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil secara luar biasa. Maka pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, silakan duduk lebih dulu. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Kasih sambil bersyukur katakan damai sejahtera
Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semuanya. Amin.